Halo Sobat EduFan dimanapun berada. Jadi di video kali ini kita akan membahas untuk matematika kelas 10 karena kami masih menggunakan kurikulum 2013. Maka untuk matematika kelas 10 kita akan buka dengan materi nilai mutlak ya. Jadi ini adalah mata pelajaran matematika wajib kurikulum 13. Kita akan membahas atau kita akan mengupas berkaitan dengan nilai mutlak ya. Jadi judul untuk materi kita hari ini itu adalah nilai mutlak. Nah, nilai mutlak teman-teman itu kita bagi lagi jadi 3 bagian besar ya, 3 outline ya, atau 3 subbab gitu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas berkaitan dengan apa itu nilai mutlak. Jadi yang pertama kita akan membahas berkaitan dengan definisi nilai mutlak. Lalu yang kedua kita akan bekerja dengan persamaan nilai mutlak. Nah, kalau ada kata persamaan kan berarti kita harus mencari X gitu ya. Kita harus mencari X berapa gitu X-nya. Nah, jadi kita akan bagaimana caranya kita akan bahas. Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir adalah kita akan membahas berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, jadi ada 3 outline yang akan kita jelaskan atau kita akan bahas gitu ya di video ini. Oke, nah jadi untuk tahu nilai mutlak apa, kita benar-benar harus tahu mutlak itu apa dan definisinya seperti apa. Ya, jadi nilai mutlak itu kita simbolkan ya gitu ya, kita notasikan dia dengan begini teman-teman. Jadi kita tulisnya nih ya, ada 2 garis gitu ya. Nah, ini menyatakan nilai mutlak dari X, nilai mutlak dari X. Begitu ya. Nah, ini adalah definisinya. Simbolnya dulu ya. Kita bahas simbolnya dulu, kita belum bahas definisi ya. Simbolnya dulu. Oke. Nah, lalu definisinya apa? Jadi sebenarnya mutlak ini itu adalah jarak, teman-teman ya. Jadi mutlak itu adalah jarak. Ya, mutlak itu adalah jarak. Nah, kalau kita berbicara jarak ini pastilah teman-teman itu bernilai positif ya. Karena jarak itu tidak mungkin bernilai negatif ya dalam fisika teman-teman. Jadi segala sesuatu bilangan yang dimutlakkan itu pasti nilainya positif ya. Jadi hasil mutlak itu pasti positif. Oke? Nah, jarak apa sebenarnya mutlak ini? Nah, kita coba pakai contoh teman-teman. Contohnya adalah misalkan saya punya mutlak X minus 2 ini sama dengan 3. Nah, maksudnya apa ini? Secara geometris, kita gambarkan 2 itu di tengah-tengah garis bilangannya. Misalkan saya punya ada garis bilangannya seperti ini gitu. Nah, 2-nya di tengah-tengah gitu ya. Nah, artinya saya harus cari 3-nya. 2-nya pusatnya, 3 itu adalah kiri dan kanannya. Jadi kayak mutlaknya itu adalah 3. Jaraknya itu adalah 3. Jadi di sini kalau ditanya X-nya berapa, intinya jarak X min 2 itu harus 3. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini secara geometris teman-teman itu gampang. Gampangnya gimana? Ya tipsnya tinggal teman-teman kan jarak ya. Nah, jarak ke kanan itu tambah 3. Jadi ini 5. Nah, ke kirinya teman-teman itu juga dikurangi 3. Karena kan jarak kan nggak ngelihat positif negatif kan? Betul? Jadi kalau dikurangi 3 jadi min 1. Jadi yang dimaksud 3 itu adalah ininya. Jadi dari ke sini 3, dari ke sini juga 3. Nah, itu adalah ini secara kita bilang secara geometris gitu ya. Secara geometris. Atau secara garis bilangan lah gitu. Jadi kalau ada satu contoh lagi misalnya mutlak X min 1 sama dengan 4 gitu ya. Nah, kita langsung terpikir, oh, satunya di tengah, gambarkan garis bilangan gitu ya. Ke kanan tambah 4, ke kiri kurang 4, berarti min 3. Tuh, ini. Ya. Itu adalah definisi mutlak ya.
adalah jarak, teman-teman. Jadi poin pertama adalah tahu dulu nilai mutlak itu tandanya seperti apa, kemudian dia selalu bernilai positif, dan juga secara geometrisnya gimana. Oke? Kalau begitu, outline pertama selesai, definisi untuk nilai mutlak. Ya, nggak terlalu sulit kok. Nah, lalu kita akan masuk ke persamaan nilai mutlak. Nah, di persamaan nilai mutlak ada beberapa tipe soal ya. Saya akan jelaskan tipe-tipe yang sering keluar terutama di SMA. Begitu? Nah, contoh, jadi kita akan banyak baca soal saja. Di sini contoh-contoh soal gitu ya. Contoh soal ya untuk persamaan mutlak. Oke? Nah, tipe yang pertama adalah yang tadi kita udah bahas. Misalnya saya punya mutlak 2x tambah 1 sama dengan 9 misalnya gitu ya. Oke? Nah, bagaimana membayangkan soal ini tanpa menggunakan geometri gitu ya. Nah, intinya teman-teman, kalau mau hasilnya 9, logika kita ya, berarti kan 2x plus 1 ini bisa 9 atau 2x plus 1 juga boleh minus 9. Oke? Nah, jadi di sini tinggal kita selesaikan aja teman-teman. Oke? Di sini berarti 2x sama dengan 8. Ini x sama dengan 4. Itu solusi pertama. Solusi kedua adalah berarti ini 2x sama dengan minus 10. X sama dengan minus 5. Jadi solusinya atau himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X itu adalah 4 sama 5. Intinya 4 sama 5 lah ya. Pokoknya tulisnya berarti gini aja deh. Kurung kurawa, jelek banget kurung kurawanya sebentar. 4, minus 5. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya teman-teman. Oke? Nah, selanjutnya soal nomor 2 itu gini teman-teman. Nah, yang kedua itu biasanya yang kirinya ada mutlaknya, tapi yang kanannya nggak ada mutlaknya, misalnya 3x tambah 2 lah gitu ya. Oke? Nah, kalau gini gimana teman-teman? Sama teman-teman. Ya, caranya sama, cuman ada langkah tambahan di sini. Yaitu langkah tambahnya apa? Harus dicek ulang. Kalau ini yang pertama teman-teman dapat X-nya 4 sama X-nya minimal. Oke? Nah, ini dijamin 100% benar gitu ya. Tenang aja sobat EduFan, pasti benar gitu. Nah, cuman kalau yang kayak gini yang kirinya sebuah fungsi sebuah ada X-nya, karenanya juga ada X-nya, nah kita harus cek ulang. Ya, karena nggak ada jaminan dia bakal benar. Jadi caranya sama. Pertama nih, salin soal, ilangin tanda mutlaknya. Oke. Nah, atau 2x min 1, satu lagi teman-teman kasih minus. Nah, lalu selesaikan dengan cara SMP gitu ya. Kita coba lakukan pindah ruas di sini. Berarti kalau saya pindahkan 2x ke kanan, maka ini akan jadi sebenarnya lah x sama dengan minus 3 lah gitu ya. Jadi ininya ke sini, bentar saya pakai warna ini. Ininya pindah ke sini gitu kan, duanya pindah ke sana. Oke, jadi x sama dengan min 3. Kalau yang ini kita coba sederhanakan dulu, berarti ini 2x min 1 sama dengan, ingat kali masuk ya. Oke, ini kali masuk, ini kali masuk. Jadi ini berarti minus 3x minus 2 gitu ya. Nah, lalu yang ini berarti jadinya 5x sama dengan min 1. Nah, berarti sini x sama dengan minus 1/5. Nah, ingat ya harus dicek teman-teman. Jadi yang ini kita cek, yang ini juga kita cek. Nah, kita cek di sini. Ya, kita saya lagi soalnya. Jadi di sini mutlak 2x min 1 sama dengan 3x plus 2. Nah, kita cek yang pertama dulu. Yang x-nya sama dengan min 3. Masukin. Kalau masukin min 3 berarti jadi mutlak minus 7 sama dengan minus 9 tambah 2. Jadi 7 sama dengan min 7. Ini salah atau benar teman-teman? Nah, ini kan salah. Berarti si ini bukan penyelesaian.
lakukan penyelesaian. Nah, kita cek satu lagi. Setelah itu jawabannya adalah minus 1/5. Nah, kita coba cek minus 1/5 di sini. X sama dengan minus 1/5. Nah, minus 1/5 berarti kan kalau ini jadinya sebentar. Mutlak minus 2/5 min 1 sama dengan minus 3/5 tambah 2. Minus 2/5 minus 1 itu jadi minus 7/5 sama dengan 7/5. Oke? Berarti ini 7/5 sama dengan 7/5. Berarti ini benar gitu ya. Nah, kalau benar berarti ini juga benar. Berarti untuk soal yang ini jawabannya hanya X sama dengan minus 1/5 saja. Oke? Jadi bisa bedakan ya. Kalau misalnya ada mutlak, kemudian ada angkanya, itu teman-teman nggak usah cek X-nya. Tapi kalau kirinya mutlak, kanannya nggak mutlak, terus dua-duanya ada X-nya, nah itu harus kita cek lagi. Oke? Nah, mungkin ada teman-teman yang pikir, Kak, kalau misalnya yang ketiga nih, kalau sama-sama mutlak gimana? Nah, kita coba dengan soal 2X plus 1 sama dengan mutlak X min 1. Nah, gimana kalau dua-duanya kuadrat? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, kita butuh sifat. Ya, butuh sifat yang gimana? Nah, intinya teman-teman, mutlak A, suatu mutlak yang kita kuadratkan, itu sama aja dengan mutlak suatu A yang dikuadratkan. Jadi mutlaknya bisa hilang. Jadi mutlak itu bisa hilang dengan cara kita kuadratkan, teman-teman. Oke? Sampai sini paham ya? Nah, jadi kalau saya kuadratkan kiri dan kanan, akan jadi seperti ini. Jadi saya bisa tulis soal ini, lalu saya tulis 2X plus 1 kuadrat, ini sama dengan X minus 1 kuadrat. Nah, lalu sifat kedua yang harus kita kuasai adalah bentuk selisih kuadrat. Nah, ini juga sudah pernah dijelaskan di SMP gitu ya. Nah, bentuk selisih kuadratnya gimana? Kalau kita punya A kuadrat minus B kuadrat, nah ini akan menjadi A plus B dikali dengan A minus B. Nah, ini kan seakan-akan nih, saya punya yang ini adalah sebagai A gitu ya. Nah, yang ini sebagai B. Ada kuadrat, gitu kan? Nah, jadi yang ini saya bisa tulis 2X plus 1 kuadrat minus X min 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, lalu saya bisa berarti kan bisa pakai selisih kuadrat kan di sini. Nah, jadi saya ubah jadinya bentuknya jadi A plus B, A min B. Jadi berarti di sini 2X plus 1 ditambahkan dengan X min 1. Oke. Satu lagi 2X plus 1 dikurangi dengan X minus 1. Kurung 0. Nah, yang ini akan jadi 3X. Nah, yang ini jangan lupa minusnya dikali masuk. Jadi kan min X plus 1. Kalau gitu jadinya X plus 2 sama dengan 0. Nah, sampai sudah di tahap ini, kita bisa bagi dua kasus. Bisa saja 3X yang bernilai 0, atau X plus 2-nya yang bernilai 0. Kalau ini berarti X-nya 0, kalau yang ini X-nya minus 2. Berarti ada dua jawaban. Oke? Ada dua jawaban, yaitu yang ini, ya, yang ini, sama yang ini. Oke? Nah, jadi berarti himpunan penyelesaian untuk soal ini itu adalah 0 dan minus 2. Jadi teman-teman, kalau ada bentuk kuadrat, kalau ada bentuk yang tipsnya ya, jadi kalau ini edu tipsnya, kalau misalnya ketemu bentuk mutlak sama dengan mutlak, nah solusinya adalah gunakan bentuk kuadrat. Oke? Kalau yang sebelumnya tadi, ini kita tinggal ini aja mainin plus minusnya aja gitu kan, plus minus. Tapi kalau yang ini akan lebih cepat pengerjaannya kalau kita menggunakan kuadrat, gitu ya.
Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini nomor 4. Nah, nomor 4 ini agak unik. Nah, agak unik kenapa? Karena ada bentuk persamaan kuadratnya, teman-teman. Jadi, misalkan saya punya seperti ini. Sebentar. Misalkan saya punya mutlak X minus 3 dikuadratkan. Kemudian minus X minus 3 minus 2 sama dengan 0. Nah, ini solusinya gimana, teman-teman? Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, caranya gimana? Caranya adalah kita gunakan pemisalan. Oke? Jadi kita misalkan mutlak X min 3 nih sebagai A misalnya. Oke? Berarti kan soal di atas bisa diubah jadi A kuadrat minus A minus 2 sama dengan 0. Yang kita bisa faktorkan jadi A minus 2 A plus 1 sama dengan 0. Jadi di sini A1 sama dengan 2 atau A2 sama dengan minus 1. Oke? Nah, sekarang teman-teman, berarti kan ini ada masih A kan? Dimana A itu adalah mutlak X min 3. Jadi kita belum selesai sampai di sini. Ya, belum selesai. Kita harus lanjutkan. Oke? Nah, berarti kan ada dua kemungkinan tuh. Mutlak X min 3 sama dengan 2 atau mutlak X min 3. Nah, yang ini teman-teman, langsung aja. Kan tadi sudah bilang tuh, mutlak tidak pernah bernilai negatif. Berarti yang ini tidak memenuhi. Jadi kita cuma cukup kejar yang ini kan. Nah, kejar yang ini berarti balik kemana? Balik ke tipe 1. Oke? Balik ke tipe 1 dong. Nah, kalau gini kan enak ininya. Jadi ini berarti kita bagi 2 gini kan. X minus 3 sama dengan 2. Berarti X-nya itu 5. Dan satu lagi berarti X minus 3 ini sama dengan minus 2. Berarti X-nya sama dengan 1. Jadi kita punya 2 solusi. Ini sama yang ini. Oke, mantap banget ya. Oke, itu tipe soal yang keempat. Nah, untuk tipe soal persamaan nilai mutlak yang kelima, itu kita harus tahu definisi nilai mutlak yang secara aljabarnya. Oke? Yang secara aljabarnya. Jadi, secara aljabar teman-teman, definisi nilai mutlak itu seperti ini. Jadi, mutlak X itu dibagi jadi 2 kasus. Ya, 2 kasus. Ada dia akan bernilai X ketika X-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan bernilai min X ketika X-nya lebih kecil dari 0. Begitu ya. Nah, ini adalah modal yang kita pakai untuk soal-soal selanjutnya. Ya, untuk soal-soal yang menggunakan definisi ini. Ya, karena nggak bisa pakai kuadrat, nggak bisa pakai itu. Oke? Nah, contoh soalnya gimana? Yang harus pakai ini. Nah, saya akan coba tunjukkan di sini. Tipe soal yang ke-5. Mutlak 2x min 8 ditambah mutlak x minus 3 sama dengan 5. Nah, kita akan menggunakan definisi ini ketika kita berhadapan dengan penjumlahan 2 mutlak atau pengurangan. Kalau perkalian mah enak. Ya. Kalau ada penjumlahan dan pengurangan lebih dari 1 mutlak, nah itu kita harus pakai definisi. Ya, nanti kita akan lebih mengenal lah bentuknya gitu, akan terbiasa. Ya, begitu. Nah, jadi gimana cara yang ini? Kita coba jalankan teman-teman. Ya, pertama-tama kita akan tinjau definisinya dulu dari mutlak 2x minus 8. Jadi mutlak 2x minus 8, nah ini bisa saja
bernilai 2x min 8, kalau si 2x min 8 ya itu lebih besar sama dengan 0. Oke, yang kalau kita sederhanakan berarti ini x lebih besar sama dengan 4. Dan satu lagi yang bernilai negatif. Ketika 2x min 8 lebih kecil dari 0. Atau kalau kita sederhanakan jadi seperti ini. Oke? Nah, selanjutnya kita akan cek mutlak x min 3. Mutlak x minus 3. Sama halnya, dia akan bernilai x minus 3 kalau x minus 3-nya lebih besar sama dengan 0. Atau kita bisa sederhanakan jadi x lebih besar sama dengan 3. Satu lagi kasih negatif. Nah, ini x min 3 lebih kecil dari 0. Oke? Berarti si x lebih kecil dari 3. Oke? Sudah begini, kita lihat masing-masing syarat. Oke? Syaratnya yang mana, Kak? Yang ini nih. Yang ini syarat namanya. Ini juga syarat. Kemudian yang ini. Sama yang ini. Oke? Nah, coba gambarkan setelah ini teman-teman harus reflect, langsung gambarkan garis bilangan. Oke, di sini ada angka apa? Ada angka berapa ya? Ada angka 4 sama angka 3. Ya. Jadi buat 3, 4. Yang benar ya, 3 kan harus lebih kiri dari 4 karena 3 lebih kecil. Oke? Nah, sekarang teman-teman, kita punya 3 daerah, ya. Ini saya kasih beri titik-titik gitu ya. Titik-titik. Nah, ada daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Nah, daerah pertama itu adalah daerah ini. X lebih kecil dari 3. Jadi saya tulis dulu di sini. Yang daerah ini adalah daerah X lebih kecil dari 3. Nah, lalu yang daerah ini adalah daerah 3 antara 3 dan 4. Oke? Berarti dia adalah gabungan dari ini dengan yang ini sama yang ini. Jadi kita tulisnya gini teman-teman. Oke? 3 lebih besar sama dengan X lebih kecil 4. Oke? Dan satu lagi, yang X lebih besar sama dengan 4. Alias si ini kan yang belum kita apa-apain. Oke? Nah, jadi kita akan kerjain step by step. Ya. Kita akan kerjakan step by step. Kita akan lanjutkan di halaman berikutnya. Tapi ini jadi penting ya. Kita akan ambil dulu ini ya. Karena ini akan jadi bagian penting kita di sini. Nah, kita akan lanjutkan di halaman berikutnya. Tapi kita akan paste di sini. Nah, oke, teman-teman sekarang perhatikan ya. Nah, kita akan mulai dari daerah pertama. Oke, daerah pertama itu syaratnya adalah X kurang dari 3. Nah, ketika X-nya kurang dari 3, maka si mutlak 2X min 8 akan bernilai minusnya. Ya kan? Soalnya kan kalau dia X-nya kurang dari 4, dia akan bernilai minus 2X min 8. Kalau kurang dari 3 kan juga sama dong, berarti kan dia akan bernilai minus 2X min 8. Oke? Nah, jadi si mutlak 2X min 8 kita ganti dengan minus 2X min 8. Mutlak X min 3 ya kita ganti dengan minus X min 3. Ya. Jadi di sini minus 2X minus 8 dikurang X min 3 sama dengan 5. Jadi si mutlak yang ada di soal ini, si mutlaknya, kita ganti sesuai syarat-syarat yang kita udah buat nih, yang keempat biji yang kita buat ini. Oke? Nah, selanjutnya kita hitung. Dapat X-nya berapa? Kalau saya hitung-hitung di sini minus 3X tambah 11 sama dengan 5. Berarti minus 3X ini akan sama dengan minus 6. Berarti X-nya akan sama dengan 2. Nah, kalau teman-teman dapat X-nya, harus dicek ke syarat. Jadi, catatannya adalah ketika udah dapat X, harus dicek ke syarat.
Oke? Nah, harus dicek ke syaratnya. Benar nggak? Kalau 2 itu lebih kecil dari 3? Benar. Nah, jadi ini memenuhi. Oke? Nah, lalu daerah kedua itu adalah 3 lebih besar X 4. Nah, daerah ini teman-teman lihat. Di daerah kedua ini, si mutlak X min 3 sudah bernilai X min 3. Karena kan lebih besar sama dengan 3 itu X-nya. Cuman, si mutlak 2X min 8 masih bernilai negatif. Jadi, yang ini, si mutlak 2X min 8 jadi negatif. Tapi si mutlak X min 3 udah positif. Nah, kalau kita selesaikan ini, berarti minus X tambah 5 sama dengan 5. Jadi di sini berarti X-nya 0. Nah, lihat teman-teman. Si 0 ini tidak dalam syarat. Nah, kalau dia tidak dalam syarat, berarti dia tidak memenuhi. Berarti ini bukan jawaban kita. Ya, jadi di daerah 2 kita nggak dapat apa-apa, teman-teman. Nah, lalu daerah ketiga, daerah ketiga itu adalah X lebih dari sama dengan 4. Nah, kalau ini sih dijamin semuanya pakai yang atas semua ya. Mutlak 2X min 8 akan jadi positif, mutlak X min 3 akan jadi positif. Jadi yang ini sebenarnya sama aja kayak salin soal, cuman hilangin mutlaknya aja. Oke, berarti ini 3X minus 11 sama dengan 5. 3X sama dengan 16, maka X akan sama dengan 16/3. Nah, 16/3 itu ke 5 komaan kan? Ya, dimana ini jelas banget bahwa 16/3 ini lebih besar dari sama dengan 4. Berarti ini adalah solusi. Nah, dari 3 ruangan ini kita dapat kesimpulan bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah 2 dan 16/3. Oke? Nah, 2 dan 16/3. Nah, itu dulu untuk persamaan nilai mutlak. Jadi kurang lebih ada 5 tipe. Ya, 5 tipe yang kita biasa. Oke. Nah, itu untuk persamaan nilai mutlak. Ya, jadi untuk persamaan nilai mutlak coba biasakan aja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Mungkin lebih enaknya kalau buat halaman baru aja. Nah, di pertidaksamaan nilai mutlak sebenarnya konsepnya hampir sama dengan persamaan. Cuma ada beberapa sifat yang kita mesti tahu. Nah, 2 rumus paling ampuh di pertidaksamaan nilai mutlak adalah seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman punya bentuk mutlak fx lebih kecil dari A, nah, ini teman-teman wajib hukumnya mengubah dia menjadi minus A fx A. Oke? Nah, satu lagi, mutlak fx lebih besar dari A. Oke? Nah, kalau gini, si fx akan lebih besar dari A atau fx itu lebih kecil dari minus A. Oke? Nah, itu dulu yang kita tekuni di pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, jadi ada 2 ini yang kita pegang teguh dulu. Ya, seperti itu. Jadi, ini adalah tipe soal yang paling sering keluar di pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi, untuk contoh yang pertama. Contoh pertama misalnya mutlak 3x minus 8 kurang dari 4 misalnya. Nah, kalau teman-teman ketemu pertidaksamaan melibatkan nilai mutlak, cek tandanya. Lebih kecil atau lebih besar? Kalau lebih kecil, berarti dia masuk ke kategori yang atas. Tapi kalau lebih besar berarti masuk ke kategori yang bawah. Nah, seterusnya gimana ini? Nah, kita sesuaikan aja dengan rumusnya.
mutlak 3x min 8 dikurang dari 4, maka akan bisa ditulis sebagai apa? Minus 4, 3x minus 8, 4. Nah, gini kan? Oke, kemudian kalau saya mau hilangkan minus 8. Jadi setiap ruas saya tambahkan 8. Jadi berarti ini jadi 4, 3x, 12. Lalu supaya tersisa x aja, saya bagi 3 semuanya. Jadi ini 4/3, ini x, ini 4. Jadi himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah 4/3 x 4. Kak, kalau ada sama dengannya gimana? Kak, misalnya sama dengan gini. Kalau ada sama dengan gini, yaudah semuanya ditambahin sama dengan aja semuanya. Semuanya. Ya, nggak ada bedanya. Oke? Kak, kalau yang lebih besar gimana? So, kita coba. Ya, misalnya mutlak 2x minus 7 lebih besar dari 1. Ya, tapi kalau ada soal yang begini teman-teman, nah kalau gini gimana? Ya pasti benar semua dong, karena kan nggak mungkin dong dia lebih kecil dari min 1 dong. Pasti kan kalau mutlak lebih besar dari min 1 kan? Nah kalau ketemu soal-soal ini begini jebakan teman-teman. Jadi ingat aja kalau mutlak nggak pernah bernilai negatif. Ya, jadi ini 1, saya kembalikan lagi. Nah, kalau gini kan kita bagi jadi 2 kasus. Bisa saja 2x min 7 lebih besar dari 1, atau 2x min 7 lebih kecil dari min 1. Jadi berarti di sini 2x lebih besar dari 8, x lebih besar dari 4. Yang satu lagi 2x lebih kecil dari 6 ya, karena pindah ruas. Set, gitu ya. Nah, maka di sini x kurang dari 3. Oke? Nah, jadi di sini himpunan penyelesaian adalah x kurang dari 3 yang digabung dengan x lebih dari 4. Ya, digabung. Jadi himpunan penyelesaian digabung gitu istilahnya. Oke? Nah, itu adalah 2 soal yang paling basic banget gitu ya. Jadi ketidaksamaan nilai mutlak. Oke? Nah, kita akan beranjak lagi ke ketidaksamaan nilai mutlak yang seperti ini teman-teman ya, serupa dengan soal yang sebelumnya. Jadi ini mutlak 2x plus 5 lah misalnya ya. Misalnya ini lebih kecil dari mutlak x min 3. Nah, ingat tadi kalau di persamaan kalau kita ada bentuk kuadrat-kuadrat pakai apa? Bentuk mutlak pakai apa? Pakai kuadrat. Nah, berarti sih kita kuadratkan kiri dan kanannya. Jadi 2x plus 5 kuadrat lebih kecil dari x minus 3 kuadrat. Lalu hal apa yang kita lakukan? Pindahkan ruas. Jadi 2x plus 5 kuadrat dikurang x minus 3 kuadrat lebih kecil dari 0. Nah, lalu di sini teman-teman, lakukan selisih kuadrat. A plus B, A minus B. Jadi di sini 2x plus 5 ditambah x minus 3 kurung-kurung 2x plus 5 minus x minus 3 kurung-kurung kurang dari 0. Jadi di sini yang ini akan jadi 3x tambah 2, yang ini bakal jadi x tambah 8. Oke? Nah, sudah sampai sini kita cari pembuat 0 ya teman-teman. Ini kan si pembuat 0 apa nih? 3x plus 2 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan minus 2, berarti di sini x sama dengan minus 2 per 3. Yang ini x tambah 8 sama dengan 0, berarti x sama dengan minus 8. Oke? Nah, itu adalah pembuat 0 ya. Ingat, kalau hukumnya, kalau di ketidaksamaan seperti ini, wajib hukumnya membuat garis bilangan. Ini di setiap persamaan, nanti kita akan belajar ketidaksamaan setelah ini. Ini hukumnya wajib, teman-teman ya. Oke, hukumnya wajib banget. Nah, kita gambarkan garis bilangan di sini. Nah, itu ada minus 8 sama minus 2 per 3. Jadi di sini ada minus 8, ada minus 2 per 3. Oke? Nah, di sini kalau tandanya tidak ada sama dengan, di sini kita bolongin.
Apanya dibolongin? Nah, itu dibolongin di sini. Jadi bolongin gini. Kalau bisa dia ada sama dengan, ditebelin. Gitu ya. Tapi ini kan nggak ada sama dengannya. Jadi di kosongnya ya. Akan lebih detail dibahas di bab tidak samaan. Oke? Nah, sudah buat garis bilangan, hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah setelah buat garis bilangan harus namanya cek tanda. Cek tanda. Oke? Cek tanda gimana, Kak? Nah, di sebelah kanan minus 2/3 teman-teman bisa ambil bilangan bebas yang lebih besar dari minus 2/3 pokoknya. Misalnya 0. Kalau teman-teman masukin 0 ke sini, 3 kali 0, 0. 2 kali 8, 16. 16 itu positif atau negatif? Positif. Positif. Buat dia positif. Nah, yang tengah-tengah minus 8 sama minus 2/3 misalnya apa? Oh, minus 1 misalnya. Minus 1 kali 3 minus 3 tambah 2 minus 1. Min 1 tambah 8, 7. Berarti minus 1 kali 7 itu kan min 7. Dia negatif. Berarti sini buat tandanya negatif. Ya, teman-teman yang ini cek juga boleh, pasti dia positif. Ya, seharusnya sih selang-seling. Kalau nggak plus min plus, min plus min. Nah, itu nanti teman-teman akan terbiasa selagi latihan soal. Intinya, konsepnya adalah teman-teman cari angka yang ada di daerah itu, teman-teman masukin ke sini. Ya, masukin ke sini, dia positif atau negatif. Nah, sekarang pilih yang positif atau pilih yang negatif, tergantung soal. Karena ini dia lebih kecil dari 0, ambil yang negatif. Ya, jadi kalau misalnya tandanya lebih kecil, ambil yang negatif. Kalau lebih besar, ambil yang positif. Oke? Nah, berarti yang ini kita ambil yang mana? Ambil yang ini, teman-teman. Oke? Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 8/3. Ini X, dan ini di antara minus 2/3. Begitu ya. Jadi kalau ada soal yang melibatkan mutlak-mutlak, kemudian ketidaksamaan, itu kita harus gambar garis bilangan, cek tandanya. Ya, seperti itu. Nah, untuk soal terakhir di video ini kita akan tutup dengan ketidaksamaan, tapi yang tipenya adalah definisi. Ya, ini adalah tipe level akhir soal yang menurut saya paling ribet gitu ya, cuman paling jarang keluar. Jadi ketidaksamaan nilai mutlak itu biasanya keluar pakai sifat 2 ini, kalau enggak yang kuadrat. Nah, yang tipe ini mungkin ada beberapa sekolah yang mengeluarkan, tapi jarang banget gitu ya. Kalau enggak keluar ya puji Tuhan gitu ya, berarti kayak bagus gitu. Nah, jadi sini contoh soalnya adalah soal keempat ya, berarti ini soal terakhir di video ini. Contohnya adalah seperti berikut. Nah, yang keempat itu adalah mutlak X plus 3 ditambah mutlak X plus 9 lebih kecil dari 20. Kak, caranya gimana? Sama. Kita lakukan dulu dari definisi satu persatunya. Jadi di sini mutlak X plus 3 kan ya. Nah, ini kita bagi dia jadi 2. Berarti ini kan X plus 3. Ini berarti X lebih besar sama dengan minus 3. Nah, yang satu lagi itu adalah minus X tambah 3. Ini kalau X-nya kurang dari minus 3. Oke? Nah, satu lagi yang plus 9 tuh. Yang plus 9 di mana ya? Di sini lah ya. Nah, mutlak X plus 9. Bentar. Di sini aja lebih bagus. Nah, ini akan jadi X plus 9 saat X-nya ini sama yang satu lagi minus. Oke, sampai sini paham ya? Untuk kita buat dulu definisinya. Jadi step pertama adalah membuat definisinya dulu. Oke, definisinya dulu teman-teman ya. Ini apa sih ini? Definisi. Nah, sesudah definisi, kita buat garis bilangan. Ya, dia garis bilangan akan sangat membantu kita teman-teman di ketidaksamaan. Minus 9, minus 3. Kita tadi sama kan? Konsepnya punya 3 daerah. 1, 2, 3. Ada syarat-syaratnya kan? Yang ini X lebih kecil dari minus 9. Yang ini minus 9 lebih besar dari X minus 3. Yang ini X lebih besar sama dengan minus 3. Oke? Ini begitu. Nah,
Jadi kita akan cek nih satu persatu. Dari daerah pertama dulu. Daerah pertama itu syaratnya adalah X lebih kecil dari minus 9. Oke, nah jadi saat X-nya lebih kecil dari minus 9, berarti si mutlak X plus 3 akan bernilai minus X plus 3, dan mutlak X plus 9 akan bernilai minus X plus 9. Nah, kalau gitu, berarti kan jadi gini ya. Minus X plus 3, minus X plus 9, gitu ya, lebih kecil dari 20. Berarti di sini akan jadi minus 2X minus 12 lebih kecil dari 20. Berarti di sini minus 2X. Nah, teman-teman, saya ingatkan ya, di pertidaksamaan, kalau misalnya kita membagi atau mengalihkan dengan negatif ya, saya tulis di sini. Kalau dikali atau dibagi dengan negatif, nah tanda pertidaksamanya akan berubah. Ya, jadi saat ini kita punya minus 2X lebih kecil dari 32. Nah, secara matematisnya kan saya bagi ini dengan minus 2, saya bagi ini dengan minus 2. Nah, karena saya membagi dengan minus 2, berarti di sini saya harus memberikan tanda yang semuanya lebih kecil menjadi lebih besar. Jadi X lebih besar dari minus 16. Nah, kalau tadi kan kita dapat nih X sama dengan sekian. Kita cek masuk ke syarat nggak? Nah, kalau di pertidaksamaan kita harus mengiris ya antara syarat sama jawaban kita. Syarat sama jawaban. Jadi himpunan penyelesaian pertama kita, berarti kita harus gambar lagi garis bilangan. Jadi saya pakai warna biru di sini. Ya, ini ada garis bilangan lagi. Nah, ini minus 16, ini minus 9. Nah, syaratnya kan X lebih kecil dari minus 9, berarti kan A-nya ke kiri tuh. Oke? Nah, terus kalau misalnya X lebih besar dari minus 16 kan berarti ke kanan. Nah, kita bikin bagus-bagus dulu. Nah, ini kan ke sini. Nah, yang kena garis 2 kali yang mana? Yang ini kan? Oke? Nah, berarti untuk soal daerah pertama, himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Nah, oke? Itu untuk daerah pertama. Nah, untuk daerah kedua, itu kan berarti di antara minus 9 sampai minus 3. Berarti mutlak X plus 9 sudah berubah jadi X plus 9, tapi mutlak X plus 3 masih minus. Jadi daerah kedua, kita tulis dulu syaratnya. Minus 9, X minus 3 gitu ya. Nah, ini berarti minus X plus 3 ditambah X plus 9 kurang dari 20. Nah, teman-teman, kalau lihat teman-teman ini X-nya habis ya. Nah, jadi kalau X-nya habis, berarti di sini jadi 6 kurang dari 20. Nah, kalau teman-teman ketemu endingnya angka sama angka, teman-teman cek, benar nggak? Oke? Kalau ini kan kasusnya benar nih. Nah, kalau kasusnya benar, berarti apa? Kalau ketemu kasus angka dengan angka, dan dia bernilai benar, maknanya adalah semua X yang ada di syarat itu memenuhi semuanya. Oke, jadi semua X yang ada di syarat itu memenuhi. Jadi di sini untuk kasus yang kedua, itu berarti himpunan penyelesaiannya adalah sama dengan syaratnya. Ya, saya kasih indeks deh supaya teman-teman bisa membedakan. Yang ini himpunan penyelesaian yang ini, oke? Nah, yang ini himpunan penyelesaian pertama indeks 1. Oke? Nah, tinggal daerah yang ketiga. Daerah ketiga itu biasanya sih nyariin soal aja biasanya. Nah, ini X lebih besar sama dengan minus 3, itu berarti nyariin soal aja. X plus 3 tambah kurang dari 20. Berarti di sini 2X
Oke, itu ya. X kurang dari 4. Nah, lagi-lagi apa? Iris dengan syaratnya. Oke, buat lagi guys bilangan di sini. Kak, kalau udah dibuat tapi dia nggak beririsan gimana Kak? Ya udah berarti dia nggak ada himpunan yang penyelesaiannya gitu. Oke. Nah, ini ada sama dengan. Nah, kalau ini ada sama dengan kita buatnya gini. Ya ini dikosongin gitu. Kalau mau bener banget gitu kan. Nah, ini di sini, ini ke sono, yang ini ke kiri. Yang kena 2 kali adalah yang mana? Yang ini. Jadi, himpunan penyelesaian ketiga ini adalah minus 3 X 4. Ya. Nah, oke. Sekarang langkah terakhir adalah langkah terakhir. Langkah terakhir kita akan dapatkan himpunan penyelesaian akhir atau himpunan penyelesaian total. Nah, himpunan penyelesaian akhir itu dari mana? Itu adalah irisan dari himpunan penyelesaian pertama, kedua, sama ketiga. Jadi kita iris. Kak, iris itu gimana, Kak? Nah, kita gambarkan semua garis bilangan yang agak panjang banget gitu ya. Nah, kita ada angka apa aja di garis bilangan? Ada min 16, ada min 9, ada min 3 sama 4. Oke? Di sini ada minus 16, ada minus 9, ada minus 3 sama 4. Nah, kita cek dulu himpunan penyelesaian pertama. Himpunan penyelesaian pertama itu adalah dari minus 16 sampai minus 9. Jadi yang ini. Oke. Selanjutnya, saya pakai warna lain deh. Saya pakai warna hijau gitu ya, warna hijau muda ini. Nah, dari himpunan penyelesaian kedua itu adalah dari minus 9 sampai minus 3. Berarti dari sini sampai ke sini. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan yang terakhir kan? Benar nggak? Yang terakhir gimana tuh yang terakhir? Minus 3 sampai 4. Berarti ini pakai warna pink gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti kita dapat 3 ini kan? 3 warna gitu ya. Ada warna biru, ada warna hijau, ada warna pink. Begitu kan? Nah, jadi karena kita ada warna hijau dan warna pink ya, kita gabungin aja semuanya. Kita iris aja semuanya teman-teman ya. Kita iris dia. Nah, jadi himpunan penyelesaian total itu adalah, kalau teman-teman lihat di sini adalah dari minus 16 sampai 4. Jadi, untuk himpunan penyelesaian akhir, itu adalah dari minus 16 X 4. Begitu teman-teman. Jadi kita cari dulu himpunan penyelesaian masing-masing per daerah. Oke. Masing-masing per daerah. Nah, setelah itu kita baru gabungkan ya. Ternyata ini bukan irisan, maaf. Ini digabung ya. Kita gabung teman-teman. Jadi semuanya di satu-satu dulu. Nah, setelah itu kita gabung. Ya, digabung. Jadi himpunan penyelesaian pertama, gabung kedua, gabung ketiga. Nanti jadi apa? Oke? Saya rasa cukup dulu untuk video nilai mutlak. Kita tadi sudah membahas definisi, tipe-tipe soal untuk persamaan, dan tipe-tipe soal untuk ketidaksamaan. Oke? Sobat EduFriend, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya.